Kamu yang paspornya hilang, ini bukan. Wah, aku langsung, alhamdulillah. Dadaku. Oke. Set. Ceritain pengalaman tergila lu bareng kru 2x2. Waduh guys, ini sih gue punya cerita yang paling gong seumur hidup gue ya. Tapi mungkin lebih gong kalau gue panggil orangnya sini. Masuklah, Jun. Ini satu kantor udah tahu nih pasti ceritain tentang Arjun ini nih. Tepuk tangan untuk Arjun. Jadi perkenalan diri dulu boy. Halo guys, nama aku Arjun. Arjun ini sebagai head visual ya, jadi banyaknya dia megang kamera, video ataupun content planning lah biasanya. Nah, cerita tergila ini bukan cuman di tahun lalu ya, ini kayaknya seumur hidup gue ini paling gila itu kejadian bulan apa Jun? September. September, itu kita lagi pop up di Malaysia ya. Jadi kita itu pop up di sana, kita di Malaysia itu stay 6 hari ya. Iya, 6 harian. 6 hari stay di sana itu tuh mulus parah, sumpah gua belum pernah ada event semulus itulah. Dari awal ya? Dari awal flightnya nggak delay lah, semua taksi ada, pengiriman lancar, sampai sana orangnya baik-baik, eventnya rame, mau pulang pun hari terakhir pulang pun taksi juga pas waktunya. Mulus mampus. Sampai itu kita udah di airport ya. Ya. Udah di airport, kita makan, terus udah check in, udah makan, sampai terakhir tuh di back check. Nah ini back check lu yang harus ceritain lah. Ini harus di note guys, ini tuh kita udah ngeliatin back check pertama, ini tuh back check kedua. Ini bener-bener udah, ya, jadi ini tuh udah lewat imigrasi, udah dicap paspor lu udah keluar Malaysia. Sebelum masuk gate ada back check terakhir. Awalnya nih guys, barisan 2x2 itu, mereka kayak duluan gitu loh. Kita kan bertujuh pergi, jadi Arjun tuh lu tuh paling belakang. Jadi tuh 6 anak-anak 2x2, setelah mereka ada 2 orang asing lagi, baru aku gitu loh. Nah, kepisah sendiri. Kepisah gitu loh. Jadi aku kayak buru-buru. Ya. Lihat mereka udah selesai, wah aku buru-buru kan. Pasporku tuh aku pegang. Dipegang, paspor sama dia tuh dipegang. Aku pegang. Terus gue tuh sempat ngebalik nih ke si Arjun, gue sempat ngecek dia. Gue bilang ke dia, gue masih inget gue bilang, Jun, paspor lu Jun, aman kata dia. Aman, aku ngomong aman, aku masukin ke tray-nya. Jadi tas, ini tray. Bukan dimasukin ke tasnya ya, dimasukin ke sininya nih, dimasukin ke tray-nya. Ke tray-nya. Setelah di-scan, gara-gara aku buru-buru, aku Kita lupa. berenam udah beres. Mereka berenam udah beres. Nah aku ini buru-buru. Set, udah jalan santai. Jalan kita bertujuh. Bertujuh. Aku di belakang sama Lukman. Jalan. Cuman selisih 2 menit. Aku langsung, Man, bentar Man. Aku lari balik nyari paspor. Terus tanya anak-anak, apa yang hilang? HP, paspor. Wah gila gak lu, bayangin jadi gue lu. Pertamanya itu gue masih kayak, apa sih yang ketinggalan? Gue masih ketawa-ketawa, apa yang ketinggalan? HP. Bukan mas. Nyari-nyari di tas. Apa? Paspor. Anjing, jantung gue langsung kayak jatuh ke lantai cok. Terus itu kita nyari pokoknya intinya ya. Terus harus di note, ini tuh kita udah di airport tuh udah lama. Kita tuh kayak 2 jam sebelum tetap. Dari subuh udah di airport. Tapi kita banyak nongkrong di tempat makannya. Jadi kita tuh pas udah mau flightnya udah mau naik, baru kita masuk. Jadi kan mepet kan otomatis jadi kayak sejak kita di gate itu tinggal 20 menit lagi, udah mau terbang pesawatnya. Pada buru-buru. Buru-buru kita nyari semua, sampai tinggal 15 menit lagi kayak udah last call pesawatnya. Akhirnya kru 2x2 yang lain, 5, gue lupa kita bertujuh, berlapan. Pokoknya selain gue sama Arjun, berenam ini tuh akhirnya naik pesawat duluan. Karena ya masa kita batalin tiket berdelapan kan, gak mungkin kan. 6 ini pergi tinggal gue sama dia. Dia nyari-nyari. Gue berantem sama si kru imigrasinya ya. Karena kita mulai CCTV itu lama banget lah. Itu segala macem. Agak aneh sih imigrasinya tuh. Ya. Kayak nggak ngebolehin lihat CCTV. Terus kayak nggak terlalu ini tuh jadi kayak nggak terlalu masalah besar gitu ya. Kayak mereka kayak agak cuek lah gitu vibes-nya. Kayak oh ya bentar dicek ya gitu. Pokoknya flightnya ini udah terbang. 6 orang yang udah di pesawat ini tuh berusaha ngebantu kita dari via Jakarta nanti rencananya. Jadi kata orang Malaysianya itu yang berenam ini bisa bantu via Soekarno-Hatta nanti ngomong sama orang Indo. Iya. Kita berdua pokoknya kita udah ketinggalan pesawat, kita nyari-nyari lah dari si orang A di airport disuruh ke orang B suruh ke C suruh ke D, muter parah dari D suruh ke A lagi. Kesimpulan yang kita tangkap itu sebenarnya pihak airport Malaysia itu nggak bisa ngapa-ngapain kan? Iya. Jadi kayak udah bukan tanggung jawab airport gitu. Iya. Jadi mereka tuh kayak nggak bisa bantuin apa-apa. Lu harus minta bantuan ke KBRI Malaysia. Nah, gue pertama kayak ngurus sama KBRI. Terus gue pikir lagi, terus sambil gue call sama orang KBRI. Yang hilang paspornya dia, paspor gue ada. Yang harus ke KBRI buat ngurus ini dia.
Tapi dia udah di stem keluar dari Malaysia, jadi dia tuh udah nggak bisa keluar dari gate itu, dari ruangan itu dia nggak bisa keluar. Gue bisa keluar, tapi ngapain gue keluar kan? Gue kan nggak bisa urusin sama dia. Plus kalau gue keluar, gue nggak bisa masuk lagi ketemu sama Arjun. Jadi itu kita stuck di situ berjam-jam nyari solusi lah pokoknya. Terus sembari gue chat sama call sama orang KBRI ini, kan Arjunnya masih terlalu panik ya. Nah, shock. Muter-muter tuh. Ya, jadi dia bilang ke gue, udah mas, gue sampai muter-muter lagi deh. Semua gate itu, dari gate 1 sampai gate 20 berapa itu aku tanya semua. Ya sebenarnya di kepala gue sih udah sebenarnya kayak udah minim banget ketemu gitu. Iya. Cuman ya udah deh perlu kita udah di sini pasrah, kan. udah pasrah. Waktu ada lucunya tuh di gate 20, gate 20 berapa gitu. Aku tanya, ada paspor hilang nggak dari Indonesia? Iya, ini ada. Wah udah seneng Aku parah. seneng. Pas dilihat, ada casingnya anjay. Jadi, Beda orang. bukan punya aku ini. Pas dibuka cewek. Jadi gagal tuh, gagal dia. Sampai gate terakhir, udah nggak ada yang tahu. Wah, itu sampai satu bandara tuh kenal gitu ya mas. Iya sampai satu bandara tuh tahu dia hilang. Terus dari sisi gua sambil nge-call-callin nih kan KBRI segala macam. Pokoknya intinya tuh dari KBRI tuh bisa kasih kita surat. Tapi itu tuh nggak tahu berapa lama suratnya. Jadi di kepala gua tuh udah kayak gue pasti bermalam di gate ini gitu. Gue pasti kayak yang jadi ya pasti gue baring di tempat duduk lah segala macam gitu. Soalnya di dalam situ udah nggak ada penginapan juga, nggak ada kayak hotel airport gitu, udah nggak ada karena udah di gate. Cok siapa juga yang mau nginep di gate gitu sebenarnya. Sampai akhirnya dari KBRI itu suruh gue ke airline-nya dulu, ngomong ke airline-nya kalau nanti ada 2 passenger ini yang bakal naik karena ada temennya ini hilang paspornya gitu lah. Nah, dia kan lari-lari sendiri. Gue bawa koper dia nih. Gue call si Arjun. Gue udahlah Jun. Soalnya baik lagi ya di kepala gue tuh dia udah fix nol, fix. Bayangin satu airport gitu lo udah cari gitu kayak udahlah kita urus aja lah ini suratnya. Gue bawa koper Arjun. Koper Arjun ini rodanya rusak. Jadi kayak gue bawa tas bawa ini gue bilang angkat-angkat koperan nih. Tapi ini pas gue terus itu sejauh banget sama airline-nya. Gue pas tengah-tengah jalan. Nah ini masuk lagi lu yang cerita. Bentar. Ada kejadian lucu lagi nih guys. Jadi aku laporan ke bapakku ini. Laporan ke bapakku. Maksudnya kan biar aku tenang gitu loh. Ditenangin orang tua. Ini malah sebaliknya. Ini aku dimarahin parah ini malah. Tapi ya gue jadi bapak lu sumpah kalau gue bisa ke Malai buat pukul lu sih gue juga terbang ke Malai. Tapi kan aku jadi makin panik gitu loh. Iya sih, dimarahin bapak lagi gitu. Makin panik. Terus ya udah aku nggak jadi minta bantuan bapakku. Terus akhirnya jadinya lu balik lagi ke gate-nya. ya aku balik lagi bukan ke gate, ke imigrasinya. backchecknya. Ke backchecknya itu aku balik. Nah pas aku balik shiftnya tuh udah ganti guys. Ya. Shiftnya itu yang awal aku yang susah itu orang-orangnya. Orang-orang yang tadi pertama yang agak cuek itu. Itu orang-orang tua. Sekarang udah ganti ya? Sekarang pas aku balik lagi tuh ganti jadi anak-anak muda gitu. Seumuran atau di atas kita dikit lah? Iya gitu loh, jadi kayak masih care gitu loh. Bener-bener dibantuin cari itu. Aku disuruh nunggu sambil ngabarin Jason ini. Suruh pulang, aku bilang bentar mas sekali lagi. Iya dia bilang pas gue telepon dia itu pas gue susah-susah bawa barang itu dia bilang bentar mas gue sekali lagi cek ke situ. Terus berapa menit gitu, lumayan lama lah. Aku ninggal Jason tuh. Setengah jam sejam lah ada. Iya, terus imigrasinya manggil aku. Kamu, dipanggil aku. Kamu yang paspornya hilang. Oh iya, Pak. Ini bukan. Wah, aku langsung alhamdulillah. Dadaku. Gila. Terus ini ada lagi. Terus kan gue lagi sibuk tuh. Bunyi HP gue. Ceting kan gue kira orang KBRI kan. Gue buka grup 2x2, dia ngirim foto paspornya ketemu. Dia ngirim astaga ketemu katanya. Itu nanti lu harus blur ya nih pas edit. Gue ketik pakai caps lock. Lari ke sini lu kontol kata gue. Itu terus pas gue ngebalik gue liat dari jauh dia lari. Aji, terus kita berpelukan cok. Bayangin aku muterin bandara berkali-kali. Wah itu stres Kakinya parah sakit. Stres maksimal. Sampai itu ketemu tuh jam 11-an pagi. Mereka udah landing. Jadi ini pas banget mereka landing. 10 menit kemudian tuh ketemu lah gitu. Jadi kita udah 2 jam, 3 jam setelah mereka pergi lah ya. Iya. Itu kita berduanya. Terus akhirnya otomatis kita harus cari tiket baru kan. Duduk dulu ngopi. Masih syok tuh dia masih syok parah gitu. Tanya, mau ngopi apa Jun? Gak usah mas. Gila lu kata gue. Mau makan apa mas? Gak usah. Ya masa lu ketemu paspor jadi gak makan gitu kan. Tapi akhirnya kita makan dulu sambil gue cari tiket lain. Itu untung ada
ada tiket jam 2 ya. Iya itu untung untung. terakhir. Itu sebenarnya masih ada yang lebih sore tapi harganya udah nggak masuk akal lah. Mahal. Ini ada satu flight bener-bener tinggal itu doang jam 2 siang. Masih ada flight ke Indonesia dan harga yang masih sama yang kita. Itu gila lah, itu kayak miracle. Malah lebih murah. Malah lebih murah dari yang grup sebelumnya. Akhirnya kita itu makan, terus kita harus keluar gate-nya lagi karena kita ini juga agak-agak bego sih ya. Kita udah dapet nih tiketnya terminal 1 kalau nggak salah. Kita tuh itu di terminal 2. Pokoknya intinya tuh Pokoknya kita pindah salah terminal aja. Terminal lah gitu. Pindah terminal. Jadi Jauh lah. itu kalau kalian biasa masuk dari luar, kalian check in, imigrasi, terus back check, terus ke gate. Ini gue harus ngelawan arah dan setiap melewati satu spot gue harus jelasin semua ini ulang gitu. Jadi gue lewatin imigrasi, orang-orang nanti dari sini, gue dari sini. Gue bilang lagi, oh ya bang, tadi ini gini-gini. Oh ya, ini oh ya bang, ini tadi gini. Sampai kita akhirnya ke situ, duduk, itu udah mulai agak kalem ya. Ya kalem itu udah. Udah agak kalem. Tenang lah. Akhirnya kita mencarikan suasana dengan kita bahas 2x2 footwear tuh gue inget. Bahas mau bikin tabi waktu itu. Bahas tabi. development tabi, udah ngobrol-ngobrol nyantai. Udah dia udah kabarin keluarganya, gue kabarin keluarga gue. Akhirnya kita berhasil sampai ke Jakarta. Terus Sorry ya. naik bus akhirnya. Itu gue udah terlalu stres buat kayak, yang penting gue mau sampai rumah. Jadi kita naik bus, naik taksi semua sampai Bandung jam 7. Jadi itu guys, kalau ini berdasarkan cerita dari sini tadi, itu bukan cuma pengalaman tergila dengan kru di tahun lalu, itu kayak pengalaman tergila seumur hidup gue. Kamu tahu nggak? Pas sampai sini itu kan aku suruh jemput Lukman kan. Man jemput Man. Lukman dari jauh udah senyum anjay. Gila. Terus itu tuh soalnya si Lukman tuh bilang ke gua, untung bukan gua yang hilang kan. Kalau gua pasti ditinggal sama lu. Soalnya dia selalu bercandain gua gitu. Iya, paspor. Selama di Malaysia tuh si Lukman itu selalu, mana paspor Lukman? Aduh, hilang lagi. Dia selalu bercanda-bercanda. Iya. Yang hilang aku malah. Yang hilang malah temennya. Jadi segitu guys, itu adalah cerita tergilanya ya. Gila banget. Komen di bawah kira-kira lu mau masukin pertanyaan apa, siapa tahu nanti kita masukin ke si list pertanyaan kita ini. Segitu aja, jangan lupa 2x2 Tumblr available eksklusif at 2x2 Cafe. Bye. Bye.